Halo semuanya, pernah nggak sih Anda ngerasa kayak hidup tuh jalan di tempat, kayak potensi sejati Anda tertahan sama tembok rutinitas yang gitu-gitu aja? Atau mungkin Anda sering ngerasa, wah, mestinya ada nih versi diri saya yang jauh lebih baik dan lebih bahagia, tapi rasanya kok susah banget ya buat dicapai? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Di sesi bedah materi kita kali ini, kita bakal langsung nyubur ke sebuah panduan yang komprehensif banget. Nggak cuma sekedar teori kosong, tapi ini tuh langkah demi langkah buat ngebongkar batasan tadi, supaya kita bisa benar-benar tumbuh. Nah, ini dia sumber utama kita. Kita bakal membedah sebuah buku yang luar biasa, judulnya Transformasi Diri Menjadi Lebih Baik. Buku ini ditulis oleh Dr. Rahmat Maulana, MSI. Beliau nyusun karya ini dengan satu tujuan yang sangat mendalam dan terstruktur, yaitu buat memandu siapa aja yang mungkin lagi ragu atau kehilangan arah. Tujuannya, supaya kita berani keluar dari zona nyaman yang jujur aja sering bikin kita lumpuh. Pemikiran di buku ini benar-benar ngebekalin kita sama alat-alat praktis, supaya kita bisa ngebangun ulang fondasi hidup kita. Ujung-ujungnya jelas supaya kita bisa berevolusi jadi versi paling optimal dari diri kita sendiri. Sebagai pembuka wawasan kita, ada satu kutipan puisi dari halaman awal buku ini yang menurut saya, wow, ngena banget. Bunyinya gini, beranjaklah dari luka dan kelam, perubahan adalah jembatan menuju kekuatan. Indah banget kan? Penulisnya dengan cerdas ngingetin kita kalau nggak ada kata terlambat buat mulai dari nol lagi. Sering banget loh kita ngebiarin kegagalan masa lalu itu seolah-olah jadi penjara buat masa depan kita. Padahal masa lalu itu kan tempat belajar ya, bukan tempat tinggal. Jadi perubahan itu bukan sesuatu yang harus kita takuti. Justru itu jembatan kita, kunci utama kita buat nyebrang ke kehidupan yang jauh lebih bermakna dan tangguh. Oke, kita masuk ke bagian pertama, mendeteksi kebutuhan transformasi. Sekarang pertanyaannya, kenapa sih kita butuh berubah dan gimana caranya kita bisa nyadar sama sinyal-sinyal peringatan dari dalam diri kita sendiri? Coba deh, tanyain hal ini secara jujur ke diri Anda sendiri. Belakangan ini, apakah Anda merasa nggak puas sama rutinitas harian Anda? Mungkin bangun pagi tuh rasanya capek banget padahal nggak ngapa-ngapain. Atau ngerasa hampa padahal pekerjaan lagi stabil-stabilnya. Kalau iya, jangan panik dulu. Menurut pembahasan di buku ini, ketidakpuasan itu justru sinyal psikologis yang sangat positif. Ya, beneran positif. Itu ibarat alarm alami dari dalam jiwa Anda yang lagi bunyi kencang buat ngasih tahu, hey, ada potensi besar nih yang belum tersalurkan. Zona nyaman Anda yang sekarang udah terlalu sempit buat Anda tumbuh. Dan sebenarnya, Anda udah siap banget buat naik ke level kehidupan selanjutnya. Terus gimana cara praktisnya buat ngedeteksi aspek mana aja yang harus diubah? Nah, Anda bisa mulai dengan ngevaluasi perasaan sehari-hari. Bisa lewat nulis jurnal atau sekedar duduk tenang merenung selama 10 menit aja. Habis itu, coba cek lagi keseimbangan hidup Anda. Gini, bayangin hidup itu kayak meja dengan 4 kaki. Ada karir, keluarga, kesehatan, dan spiritualitas. Kalau Anda kerja 12 jam sehari, terus ngabain keluarga atau kesehatan fisik Anda, ya mejanya bakal goyah kan? Itulah yang namanya nggak seimbang. Identifikasi deh kebutuhan emosional apa yang selama ini terabaikan. Apa Anda butuh lebih diapresiasi, butuh waktu istirahat, atau butuh koneksi yang lebih bermakna? Dan yang paling krusial nih, pastiin semua tindakan Anda itu sejalan sama nilai-nilai inti Anda. Kalau nilai inti Anda itu kebebasan berkreasi, tapi Anda ada di lingkungan kerja yang kaku banget, wah, pasti bakal perang batin terus tuh. Nah, nyelarasin kembali hal-hal inilah yang bakal jadi fondasi pertama kita. Lanjut ke bagian kedua, membangun strategi dan kebiasaan. Oke, setelah kita tahu kenapa dan di bagian mana kita butuh perubahan, sekarang saatnya eksekusi. Tapi eksekusi ini benar-benar bergantung sama satu hal mendasar, yaitu cara kita mikir. Mengutip riset terkenal dari Dr. Carol Dweck yang dibahas juga di buku ini, kita dihadapin sama dua pilihan mindset. Pertama, pola pikir tetap atau fixed mindset. Kalau punya mindset ini, Anda bakal percaya kalau kecerdasan atau kemampuan itu udah bawaan lahir, nggak bisa diubah lagi. Orang dengan pola pikir ini biasanya takut banget sama perubahan. Mereka ngehindari tantangan karena takut kelihatan nggak kompeten dan akhirnya gampang nyerah. Nah, sebaliknya, ada pola pikir berkembang atau growth mindset. Orang di sini yakin banget kalau kemampuan itu bisa dilatih. Tantangan dan kegagalan tuh bukan bukti kalau kita bodoh, tapi justru peluang emas buat belajar dan makin jago. Percaya deh, cara pandang inilah yang bakal nentuin banget apakah transformasi Anda bakal bertahan seumur hidup atau cuma sekedar jadi resolusi yang bubar jalan di bulan Februari. Nah, kalau fondasi pola pikirnya udah bener, yuk kita mulai bangun kebiasaan nyata lewat 4 langkah praktis ini. Langkah pertama, mulai dari hal kecil. Jangan langsung pasang target olahraga 2 jam sehari kalau Anda jarang banget gerak. Mulai aja dari jalan kaki 5 menit. Tujuannya apa? Buat ngebangun identitas baru, bukan buat nguras tenaga. Langkah kedua, gunakan pemicu. Ini sering disebut habit stacking. Jadi, tempelin kebiasaan baru Anda ke rutinitas yang udah pasti Anda lakuin tiap hari. Misalnya nih, Anda pengen mulai rajin baca buku. Jadikan momen setelah minum kopi pagi sebagai pemicu buat baca 1 halaman aja. Langkah ketiga, kasih penghargaan ke diri sendiri.
Sesimpel senyum bangga atau pelukan kecil buat diri sendiri, itu bisa ngelepasin dopamin loh. Otak kita bakal seneng dan pengen ngulangin kebiasaan itu lagi. Dan yang keempat, jaga konsistensi. Ingat, perubahan yang masif itu nggak datang dari satu aksi epik semalam suntuk, tapi dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang terus-menerus kita ulang tanpa henti. Tapi, kita semua tahu dong apa musuh bebuyutan dari ngebangun kebiasaan? Yap, prokrastinasi, alias kebiasaan nunda-nunda. Yang menarik dari analisis psikologis di buku ini adalah ternyata nunda itu bukan cuma soal manajemen waktu yang jelek atau karena kita malas. Seringkali, menunda itu bentuk mekanisme pertahanan otak kita buat ngadepin emosi negatif, kayak takut gagal atau ngerasa kewalahan. Otak kita ngeliat tugas yang gede banget itu sebagai sebuah ancaman. Terus gimana cara ngancurinnya? Gampang. Kenali dulu akar emosinya. Coba tanya ke diri sendiri, kenapa sih gue takut banget mulai ini? Habis itu, retas otak Anda dengan mecah tugas raksasa tadi jadi potongan-potongan kecil yang nggak kelihatan mengancam. Kalau Anda harus nulis laporan panjang, jangan mikir, oke gue harus beresin semua. Jangan. Targetin aja, buka laptop, ketik satu kalimat. Udah, itu aja. Segera lakuin satu tindakan terkecil itu. Begitu Anda bergerak, momentumnya bakal tercipta dengan sendirinya. Masuk ke bagian ketiga, menghadapi rintangan dan kegagalan. Proses transformasi itu emang nggak pernah semulus jalan tol yang bebas hambatan ya. Pasti ada jekrikilnya, dan kita harus siap ngadepin kenyataan kalau di tengah jalan nanti kita bakal tersandung. Tapi coba pegang prinsip ini. Kegagalan adalah guru yang paling jujur. Wah, ini cara yang luar biasa membebaskan buat ngedefinisi ulang arti dari kata jatuh. Kegagalan itu bukan jalan buntu, dan jelas bukan akhir dari cerita Anda. Kegagalan justru dengan jujurnya ngasih tahu kita strategi mana yang lemah dan di titik mana kita harus perbaikin diri. Anggap aja ini lagi masuk ke sebuah bab kehidupan yang lagi ngajarin Anda soal kesabaran, kerendahan hati, dan ngetes seberapa tangguh sih daya lenting mental Anda sebenarnya. Dan tahu nggak, ada suatu rahasia besar waktu rintangan atau kegagalan itu datang menghantam, Anda sama sekali nggak perlu nanggung itu sendirian. Kadang-kadang insting kita pas lagi gagal pengennya narik diri karena ngerasa malu kan. Padahal, dukungan sosial itu energi murni yang benar-benar bisa nyelamatin kita. Hadirnya keluarga yang dukung tanpa syarat, masukan yang objektif dari mentor yang udah lebih pengalaman, atau sekedar semangat dari komunitas yang punya visi sama, itu semua bakal jadi semacam pelita pas kita lagi di titik paling gelap. Ngakuin kalau kita butuh bantuan itu bukan berarti kita lemah loh, justru itu tanda kalau kita udah dewasa. Jangan pernah tutup diri. Tangan yang terulur dari lingkungan yang tepat bisa jadi ngebantu Anda buat lari lebih cepat menuju kemenangan. Lanjut ke bagian keempat, menciptakan dampak positif. Pelan tapi pasti, transformasi pribadi Anda bakal nyampe ke puncaknya. Dan disinilah fase kembalinya seorang pemenang sejati, yaitu momen di mana perubahan diri Anda mulai nyentuh dunia di sekitar Anda. Tapi ingat, buat ngasih dampak ke orang lain, cangkir Anda harus diisi penuh dulu dari dalam. Penulis buku ini sangat nekenin pentingnya hidup dengan kehadiran penuh atau mindfulness dan ngasih afirmasi positif ke diri sendiri. Ini tuh soal nemuin makna dari rutinitas harian Anda, bahkan yang paling sederhana sekalipun. Kalau kita paham kenapa kita ngelakuin apa yang kita lakuin, entah itu kerja, ngerawat anak, atau belajar, itu bakal numbuhin kedamaian batin yang luar biasa. Dan pas jiwa kita udah damai dan kuat, otomatis dong energi positifnya bakal meluber keluar, ngasih pengaruh baik buat siapa aja yang interaksi sama kita. Nah, inilah panggung tertinggi dari kehidupan yang udah bertransformasi jadi lebih baik. Transformasi yang sejati dan utuh itu nggak pernah cuma berhenti buat diri sendiri. Dia bakal meluap, terus nginspirasi orang lain buat ikutan berubah. Bentuknya macam-macam. Bisa lewat kerelaan ngasih waktu buat ngebimbing teman yang lagi kesulitan, atau nyumbangin sumber daya yang Anda punya, atau sesimpel ngebangun budaya empati di kantor atau di rumah. Kebaikan-kebaikan kecil yang Anda tebar hari ini, atau sekedar perhatian yang Anda kasih, itu tuh ibarat benih-benih perubahan. Benih ini kelak bakal ngakar, menguat, dan siapa tahu bisa menyelamatkan hidup orang lain tanpa Anda sadari. Dan akhirnya kita sampai di bagian kelima, penutup, terus melangkah maju. Nggak kerasa ya, kita udah ada di penghujung sesi bedah materi ini. Saya pengen ngajak Anda buat benar-benar nyerap satu pesan penutup yang dalam banget. Pesannya gini, Anda adalah arsitek dari kehidupan Anda, namun Tuhan adalah pengatur kehidupan kita semua. Ini pesan spiritual yang benar-benar bikin seimbang dari Dr. Rahmat Maulana buat kita. Gini maksudnya, sebagai manusia, kita emang dituntut buat pegang kendali penuh, berjuang keras, bikin strategi, dan ngejalanin kebiasaan baik pakai semua tenaga kita. Kitalah arsiteknya. Tapi, pada akhirnya, kita juga diajarin buat tetap berlapang dada, sadar kalau ada kekuatan yang jauh lebih besar yang menyusun takdir akhir kita. Perpaduan antara kerja keras tanpa henti dan rasa berserah diri yang tulus inilah yang pada akhirnya bakal ngasih kita kedamaian sejati. Jadi, mari songsong masa depan Anda dengan optimisme yang nggak bisa dipatahkan oleh apapun. Sebelum kita benar-benar berpisah dari perjalanan yang luar biasa ini, saya pengen ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungin.
Apa satu langkah kecil yang bakal Anda ambil hari ini juga buat mulai ngebangun masa depan yang bermakna? Nggak usah nunggu hari Senin depan, nggak usah nunggu tahun depan. Ingat loh, perubahan yang monumental itu nggak pernah diukur dari seberapa cepat Anda lari dalam satu hari, tapi dari langkah-langkah kecil yang konsisten Anda ambil setiap harinya. Sekecil apapun itu. Jadi mulailah saat ini juga. Terima kasih banyak udah nemenin saya di sesi bedah materi kali ini. Selamat merancang kebiasaan baru, selamat bertransformasi, dan sampai jumpa di puncak kesuksesan Anda.